colokan nih, merah dan hitam terserah bebas. Maka nanti jarum akan bergerak di 220 kurang lebih di sini ya. Ini jangan sampai kebalik ngukurnya. Pastikan min ke min, plus ke plus. Kalau kebalik nanti rusak ini ya. 50, 100 ya. 150. Ya, halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ridwan First. Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan dan membaca nilai pada multitester analog. Nanti akan saya jelaskan secara detail dan gamblang ya, agar kawan-kawan semua yang baru mulai belajar di dunia servis HP, yang tadinya belum paham itu menjadi lebih paham, dan yang sudah bisa menjadi lebih bisa kawan-kawan ya. Karena sebagian di antara kita itu ada yang belum bisa dalam membaca nilai pada multitester analog. Ada juga yang udah bisa, tapi bisa hanya sekedarnya bisa, hanya sekedar bisa gitu. Belum paham betul. Ya untuk itu, menurut saya ini harus banget kita bahas ya kawan-kawan ya. Karena apa? Karena kalau kita paham dasarnya ya, kita sudah kuasai dasarnya, maka kedepannya kita nggak akan tersesat gitu. Kita akan dengan mudah dalam menyelesaikan suatu kasus. Ya artinya gini, kalau kita paham betul bagaimana cara membaca nilai pada multitester analog ya, maka kedepannya ketika kita membaca suatu indikator apapun itu ya, baik analog ataupun digital, kita akan dengan mudah kawan-kawan ya. Kita akan dengan mudah membacanya. Nah untuk itu pahami dulu dasar kawan-kawan ya. Oke langsung aja, di sini saya ada multitester ya. Ini lama saya pakai dan juga ini yang sering saya gunakan dalam servis HP ya kawan-kawan ya. Jadi untuk pertama-tama kawan-kawan ya, untuk pertama kali nih ya, langsung ya. Untuk pertama kali coba kita lihat ya, ini plus ini min. Ini diarah kali 10 kali 1 atau kali 1 kilo, nggak masalah. Kita lihat, perhatikan baik-baik jarumnya kawan-kawan ya. Perhatikan baik-baik pergerakan jarumnya. Jarumnya aja nilainya, angkanya nggak usah dulu. Jarumnya aja, perhatikan baik-baik. Saya tempelkan, tep, set, berhenti. Saya lepas, set, turun. Saya ulangi ya. Saya tempelkan, naik. Saya lepas, turun. Nah, kalau kita perhatikan gerakan jarumnya, ya, itu terbilang semut kawan-kawan ya, atau halus. Nah, diusahakan kawan-kawan semua ketika nanti mau mencari atau membeli multitester yang analog ya, diusahakan carilah multitester yang pergerakan jarumnya itu semut atau halus kawan-kawan ya. Karena kan ada juga tuh multitester analog yang pergerakan jarumnya tuh kasar banget. Jadi cedar sampai numbur-numbur itu. Kalau halus kan enak dilihatnya, enak di mata. Nah, kalau seperti ini kan enak. Jadi ini sudah terbilang lumayan bagus ya. Saya nggak bilang bagus tapi lumayan. Dan kalau yang jarumnya juga terlalu kasar pergerakannya, cedar itu, saya nggak bilang itu jelek tapi ya seperti itulah. Diusahakan cari yang pergerakannya semut gini ya kawan-kawan ya, halus. Dan juga kembali ke budget masing-masing sih. Sesuaikan aja dengan budget kalian. Kalau mampunya segitu ya segitu. Kalau bisa ya cari yang bagus ya yang bagus. Ya itu tadi, sesuaikan dengan budget aja ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ketika kita menggunakan multitester, sebelum kita menggunakan multitester, pastikan multitester sudah terkalibrasi. Ya, bagaimana cara kalibrasinya? Ya. Kenapa harus dikalibrasi gitu? Ya kalau nggak dikalibrasi ntar nilainya nggak karuan, nggak akurat, acak-acakan, ya kan? Jadi harus dikalibrasi dong. Lalu gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Coba kalian bisa lihat di sini kawan-kawan ya. Lihat jarumnya ini. Posisikan jarumnya ini pas atau tepat di angka 0 ya. 0 yang paling atas nih. 0 nih ya. Posisikan jarumnya ini tepat di angka 0. Kalau ini kan di bawah angka 0 loh, berarti kurang pas. Atau di atasnya angka 0 loh, juga kurang pas. Jadi yang pas di angka 0-nya. Gimana cara mengubahnya? Nah, cara mengubahnya seperti ini kawan-kawan ya. Di tengah ini ada putaran, ini diputar aja. Kalau kita mau menggeser jarumnya ke kanan, kita putar ini ke kiri. Sebaliknya, kalau kita mau geser ke kiri, ini kita putar ke kanan. Ya, paham ya?
Kalau ini kan kurang ke kanan tuh, berarti kita putarnya ke kiri. Ya. Tuh. Nah, tuh sudah pas di angka 0 ya. Juga diperhatikan kawan-kawan ya, diperhatikan di sini nih ada kaca. Kalau kalian perhatikan di sini ada kaca nih. Di indikatornya ini ada kaca. Tahu nggak apa fungsinya kaca itu? Fungsinya kaca itu ketika kita mengukur suatu komponen ya, terus kita lihat multitester dari samping nih, dari samping kanan ataupun kiri, kita bisa juga lihat dari kacanya kawan-kawan. Kacanya itu kan memantulkan bayangan jarumnya. Nah, bayangan jarum yang di kaca itu mengarah pas di angka yang kita ukur gitu. Itu fungsi dari kaca ini kawan-kawan ya. Seperti itu. Itu yang kedua, pastikan harus terkalibrasi supaya komponen yang kita ukur nilainya akurat sesuai gitu. Yang kedua. Dan di sini ada beberapa skala ya. Di antaranya DCV atau DC volt ya. Di sini yang merah ya. ACV atau AC volt. Dan ini ohmmeter atau kita bisa mengukur untuk mengukur resistensi hambatan ya. Dan di sini ada untuk mengukur ampere. Yang pertama ya, langsung aja yang pertama, kita mulai dari AC dulu kawan-kawan ya. Kita mulai dari AC nih ya. Ini skala AC. Kalau kita lihat di sini kalau kita bisa baca ya. Jelas gak ini ya? Gambarnya. Aduh, kok kurang. Saya perdekat dulu. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini ada angka 10, angka 50, 250 sampai dengan 750. Nah, ACV ini kita gunakan pada saat kita melakukan pengukuran pada arus listrik PLN kan kawan ya. Karena arus listrik PLN itu kan rata-rata tegangannya itu kan 220 volt ya biasanya. Biasanya 220 volt sampai dengan 230 ya. Rata-rata segitu. Kalau kita mau mengukur itu ya, misalkan stop kontak yang ada di rumah kita, colokan tuh, kita mengukur itu. Berarti kita arahkan skala ini di AC, ACV, AC volt. AC itu arus bolak-balik kan kawan ya. Arahkan kemana? Nah, kita arahkan ke 250 kan kawan ya. Nih, 250. Jangan kita arahkan ke 50. Kalau kita arahkan ke 50 terlalu kecil dong, karena yang kita ukurkan 220 volt. Maka kita arahkan skalanya ke 250. Paham ya? Atau kita arahkan ke 750, ya terlalu besar dong. Jadi arahkan ke 250 kawan-kawannya. Lalu cara pengukurannya seperti apa? Nah, cara pengukurannya langsung aja kawan-kawannya. Pastikan ini posisi skalanya betul ya, di AC 250 ya. Dan ini probe merah dan hitam itu langsung kita colokan aja di stop kontak tuh. Bolak-balik nggak apa-apa, bolak-balik, nggak masalah karena itu kan arus AC, harus bolak-balik kan kawan ya. Yang penting skalanya betul di AC 250. Oke? Yang penting betul ininya, maka nanti akan terbaca di indikator sesuai nilai tegangannya. Lalu untuk indikatornya di mana? Nah, ini kawan-kawan ya. Untuk indikator AC, kalian bisa lihat di sini ya. Bentar, saya perjelas dulu gambarnya. Nah, ini ada nih yang saya tunjuk, ada VA atau volt AC ya. Terus ada 0, 50, 100 ya. 150, 200 sampai dengan 250. Ini juga ada VA atau volt AC. Kiri maupun kanan ada keterangan VA ya. Ini berarti kita lihat di sini kan ya. Karena sudah ada petunjuknya nih, volt AC. Nah, ketika kita mengukur tegangan listrik PLN, kita colokkan nih. Merah dan hitam terserah bebas. Maka nanti jarum akan bergerak di 220, kurang lebih di sini ya. Nih. Kurang lebih di sini.
Itu betul berarti kawan-kawan ya. Yang penting skalanya kita betul, nggak salah ya. Itu untuk skala AC volt. Aduh, ini waktunya udah cepat banget ya. Lanjut yang kedua ya kawan-kawan ya. Yang kedua DCV atau DC volt kawan-kawan ya. DC volt itu untuk mengukur tegangan listrik yang nggak nyetrum. Apa contohnya? Baterai HP ya. Terus apalagi itu? Aki motor. Atau apalagi pokoknya nggak nyetrum itu DC ya. Atau charger itu bisa kita ukur tegangannya menggunakan skala DC volt ya. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Nah, misalkan gini, ini saya kasih contoh aja ya. Mana baterai? Nah, ini saya ada baterai ya. Nah, ini baterai. Ini bekas baterai speaker aktif. Nah, di sini kita bisa lihat keterangannya 3,7 volt ya kawan-kawan ya. Nah, ketika kita mau mengukur ini, berapa nih tegangannya nih? Berapa tegangan yang ada di sini nih? Nah, kita bisa lihat nih. Berarti kita harus arahkan multitester ini ke skala DC ya. Arahkan ke nilainya berapa? Ke angka berapa tuh? Kalau kita mau mengukur 3,7, berarti kita arahkan ke angka berapa? 50. Kebesaran dong. 2,5. Terlalu kecil. Karena kan yang kita ukur 3,7, berarti 10 ya kawan-kawan ya. Kalau yang udah paham berarti bagus ya. Kalau kita mengukur 3,7 berarti kita arahkan ke 10 DC volt kawan-kawan ya. Oke. Coba kita tes dalam mengukur ini kawan-kawan ya. Pastikan untuk skalanya sudah betul. Nah, kalau untuk arus DC itu nggak boleh kebalik min plusnya. Kalau untuk AC tadi kan boleh tuh bolak-balik sama aja. Tapi kan kita jarang banget tuh untuk mengukur tegangan arus listrik PLN, jarang banget tuh. Nah, kalau untuk DC kan tak sering. Nah, ini jangan sampai kebalik ngukurnya. Pastikan min ke min, plus ke plus. Kalau kebalik nanti rusak ini ya. Pastikan betul. Hitam ke hitam ya. Merah ke merah. Kita lihat pergerakan jarumnya. Set. Duh. Oke. Bisa kita lihat tuh. Dia berhenti di mana? Coba. Di sini kawan-kawan ya. Di sini. Jadi kalau untuk DC ya, kalau untuk DC ini indikatornya, indikator angkanya di angka bawahnya, bagian bawahnya AC ya. Kalau AC tadi kan 0, 50, 100, 150. Nah, DC itu dua bagian bawahnya nih, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Keterangannya AC 10 V. Ini untuk DC kawan-kawan ya. Nah, coba kita ukur lagi, saya ulangi, mungkin ada yang kurang paham. Min ke min, plus ke plus, kita lihat nilainya berapa tuh. Berapa coba? 3 kawan-kawan ya. Ya, ini kan 2. Kalau di jarum yang ini, di apa? Garis yang ini, artinya ini 3. Ini kan 4. 3 kelipatan 1. 3. Berarti ini baterainya ngedrop kawan-kawan ya. Kita ulangi. 3 ya, positif 3 ya. Kalau ini keterangannya 3,7, kalau kita ukur kok cuma 3, berarti ngedrop kawan-kawannya. Nah, itu cara menggunakan skala DC volt kawan-kawan ya. Tuh. Aduh, durasi udah panjang banget. Oke, lanjut. Yang ketiga di skala ohmmeter kawan-kawan ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Kita semua bisa lihat di sini sama-sama. Di sini ada kali 1 kilo, lalu kali 10 kali 1 ya. Nah, ini biasanya skala ohmmeter itu biasanya digunakan untuk mengukur resistensi suatu hambatan pada komponen, misalkan resistor, terus dioda, kapasitor atau elko. Atau yang paling mudah yang sering kita gunakan untuk ngecek jalur yang putus atau enggak pada handphone. Nah, iya kan? Kita sering menggunakan ini untuk ngecek jalur yang putus atau enggak. Kalau kita tempelkan ini, kalau nyambung berarti ya enggak putus. Kalau enggak nyambung, kalau enggak bergerak jarumnya berarti putus. Itu simpelnya kalau dalam perbaikan handphone ya kawan-kawan ya. Oke, lanjut ya. Misal kita arahkan ke kali 1 kilo.
indikator ohm tuh yang mana sih? Nah, indikator ohm itu yang paling atas kawan-kawan. Ini kan ada lambangnya nih. Ini ada lambang ohmmeter sebelah kanan dan sebelah kiri pun ada ohmmeter juga. Nah, kalau kita arahkan dikali 1 kilo, kita misalkan ukur resistor nih ya, kita ukur, saya nggak ada resistor sih. Kita ukur resistor nih, min plus sama aja, bolak-balik nggak apa-apa ya. Bolak-balik nggak apa-apa. Lalu jarumnya bergerak ke angka 1 misalkan. Berarti nilainya berapa? Kalau jarumnya bergerak di angka 1 kilo nilainya, karena skala kita arahkan ke kali 1 kilo gitu. Kalau jarumnya bergerak ke angka 2, berarti nilainya berapa? 2 kilo. Nah, simple kan? Ya kalau paham simple kan kawan ya. Seperti itu kan kawan ya. Nah, kalau kita arahkan ke kali 10, kita ngukur resistor nih, ukur kanan kiri ya, min plusnya bebas, bolak-balik nggak apa-apa. Lalu jarumnya bergerak di angka 1 ya. Lalu nilainya berapa? 10 ohm. Karena kan kita arahkan skalanya ke kali 10. Jadi setiap indikator, setiap angka ini dikali sesuai dengan skalanya ini. Kalau tadi kita arahkan ke kali 1, berarti ini kalikan 1. Kalau jarumnya ke sini, berarti kalau misalnya kita gini, tadi saya ulangi, ke kali 1 kilo, kita ukur resistor, jarumnya mengarah ke 1, berarti 1 kilo. Jarumnya mengarah ke 2, 2 kilo. Dikali 1. Tuh. Kalau kita pakai kali 10, berarti kali 10 juga setiap angkanya. Kita ukur resistor nih, jarum mengarah ke angka 1, berarti kali 10, karena kita arahkan skalanya ke kali 10. Terus ke angka 2 misalkan, berarti ya 20 ohmmeter. Simple bukan? Ya, kalau kita paham itu simple kawan-kawan ya. Dan ini mode buzzer. Mode buzzer itu ya seperti biasa, seperti yang kita gunakan di multitester digital ya. Bunyi. Nah, kalau kita ngecek jalur, kalau bunyi berarti nyambung, kalau nggak bunyi berarti ya putus gitu. Sama aja kita bisa gunakan dikali 10. Kalau bergerak jarumnya berarti nyambung, kalau nggak bergerak berarti putus. Dan satu lagi, kalau kita misalkan mau mengukur ohmmeter ya, yang paling penting juga, misalkan dikali 10 nih ya skalanya, tempelkan jarumnya. Ini pun perlu kita kalibrasi lagi, kita harus kalibrasi ulang. Nah, ini kan jarumnya ada di sini nih. Nah, posisikan jarum ini di angka 0, tepat di angka 0. Caranya seperti apa? Kita putar ininya kan ya. Tuh. Agak kurang. Nah, seperti ini. Kita posisikan di angka 0. Kita paskan ya kawan-kawan ya. Ya, kurang lebih seperti ini kawan-kawan ya. Kalau untuk kalibrasi 0 di bagian kiri, kita menggunakan ini ya, yang tengah. Kalau kita kalibrasi 0 di bagian kanan, kita menggunakan potensio yang sebelah sini. Oke, saya rasa cukup ya kawan-kawan ya, mengingat durasi sudah sangat panjang. Kalau untuk ampere ini kan jarang sekali kita gunakan, jadi kita pahami dulu DC, AC, dan ohmmeter. Ketika kita sudah paham ketiga ini, maka ini akan sangat mudah kita pahami kawan-kawan ya. Oke, saya rasa cukup. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti akan sebisa mungkin akan saya jawab ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang suka dengan video ini silahkan like. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.